Pemirsa, inilah Detektif Geldak bagian ke-18. Selamat mengikuti. Alfred Dawson membawa detektif Geldak ke bekas ruangan kepala bagian personalia pabrik Bobby Barnes, yang tak lain itu adalah ruangan kerja Bobby King. Apakah Bobby King bekerja cukup lama sehingga ia dipercaya menjabat kepala bagian personalia? Tanya detektif Geldak. Alfred Dawson berhenti di depan meja kerja di seberang pintu. Ia menoleh lalu katanya, tidak juga, tapi saat memegang jabatannya sebagai kepala bagian personalia ini, Cedric sempat mengatakan selain kerja Tuan King bagus, Tuan King juga berhak untuk ikut mengelola pabrik ini. Entahlah apa yang dimaksud oleh Cedric itu, kata Alfred Dawson kemudian. Detektif Geldak terdiam, mencoba mencerna tentang apa yang diceritakan oleh imigran dari Amerika itu. Pak Dawson menarik gagang laci perlahan, sedikit demi sedikit terlihat wujud amplop berwarna putih kusam bertanda umur dari kertas itu. Pak Dawson kemudian mengulurkan amplop itu pada detektif Geldak. Ini surat dari Tuan King untuk Nona Lindgren. Perempuan itu sempat ingin merobek surat ini. Untung aku segera menyambarnya. Mulai sekarang, bawalah jangan sampai rusak. Siapa tahu ini berguna untuk pengungkapan kasus ini. Kemudian detektif Geldak membuka amplop dan mulai membaca selembar kertas yang terlihat agak kusam itu. Geldak mengucapkannya pelan di depan Pak Dawson. Nona Lindgren sayang, tolong datanglah segera ke Huckabee Stockport sebagai saksi kalau aku adalah putra keluarga Sterling. Jangan terlambat, karena orang-orang itu ingin melenyapkan identitasku yang berada di sini. Detektif Geldak menganggukkan dahinya. Siapa yang dimaksud dengan mereka oleh Tuan King di dalam surat ini? Geldak menoleh pada Alfred Dawson seolah meminta pendapat. Lelaki bertampang kasar itu hanya mengangkat bahu, tetapi kemudian terdengar suaranya. Tuan King dan Nona Lindgren berencana menikah di Inggris ini. Bahkan Tuan King sudah menyiapkan gaun pengantinnya untuk kekasihnya itu. Tapi yang terjadi kemudian sungguh menakutkan, cerita Pak Dawson sambil bergidik. Ada apa yang terjadi? Desak Geldak. Tiba-tiba gaun itu hilang dan anehnya lagi, gaun itu dipakai oleh orang yang tak dikenal. Gaun itu dipakai untuk meneror Cedric Kral. Lanjut Pak Dawson kemudian. Apa orang tak dikenal? Geldak seolah tak percaya. Ia memakai topeng gagah dan bersenjata sebuah pisau panjang. Begitu penjelasan Alfred Dawson. Sophie Gatwick berusaha untuk menyelamatkan Cedric Kral dengan mendorong kursi roda itu sambil berlari. Tapi dikabarkan ia ditemukan pingsan di atas lereng. Sementara itu Cedric dan kursi rodanya ditemukan warga Huckabee di bawah tebing itu. Cerita Alfred Dawson. Itu persis yang diceritakan oleh Inspektur Lansland. Desis Geldak kemudian. Pastilah orang yang bergaun pengantin itu dan yang bertopeng gagak itulah yang mendorong Cedric. Itu menurut dugaanku, sergah Pak Alfred Dawson. Dari otopsi dokter tubuh memang ada luka-luka memar di tengkuk dan tubuh Cedric, kata Geldak kemudian. Nah, benar kan? Sahut Pak Dawson kemudian.
Tapi kursi roda itu terlihat utuh, tak ada goresan atau kerusakan. Aku sudah menelitinya. Dugaanku dia tidak jatuh dari tebing. Ya, tewas saat masih berada di atas lereng. Saat itulah datang Pak Eskov dan Petra Landgren. Detektif, jangan cepat percaya pada orang ini, seru Petra Landgren. Pastikan ia bukan salah satu bagian dari mereka. Detektif Marty Bennett dulu juga mencurigaiku. Bahkan katanya Cedric punya hutang pada Tuan Cornwell dan aku adalah penagihnya. Tapi untuk apa? Tuan Cornwell sudah dapat untung dengan bahan mentah yang selalu dibeli oleh pabrik Batlis. Kami pemasok bahan baku utama pabrik ini, perintah Alfredo. Nah pemirsa, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang sebenarnya terjadi pada Sophie Chadwick sehingga ia ditemukan pingsan di atas tebing pantai? Ikuti kelanjutan kisah ini pada bagian selanjutnya. Sampai jumpa.